Baik, Assalamualaikum. Selamat siang, saudara sekalian. Baik, untuk materi minggu ke-14 ke-15 ya, saya akan coba sampaikan. Kita akan lihat bagaimana pengendalian karhutla di awal kawasan gambut sebelum atau sebelum masa tahun 2015 dan setelah masa 2015 ya kita lihat. Nah, izinkan saya share screen dulu. Ya, baik. Ya, oke. Eh, Sebenarnya dari sisi kebijakan peraturan, jadi kita akan coba lihat dulu bagaimana kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut, yang terjadi sejak awal-awal informasi, ya, tahun 2000. Walaupun memang tahun 1982-83 kita pernah juga mengalami kebakaran hutan yang besar, kemudian 97-98, ini berlanjut di masa reformasi, tahun 2000-2001. Sebenarnya dari sisi undang-undang, ya, kalau kita lihat, sebenarnya kita punya pegangan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Tapi tentang bagaimana pengelolaan di kawasan gambut itu yang saat itu belum ada yang jelas. Ya, kita masih berpegang pada Undang-Undang Nomor 32 waktu itu, terutama tahun 1999 ya, itu tentang penggunaan lahan gambut yang waktu itu disebutkan bahwa penggunaan lahan gambut di lebih dari 3 meter itu adalah untuk konservasi sebenarnya. Ya. Jadi dari sisi peraturan sebagai kebijakan dan sebagai bagian perencanaan untuk pengendalian kebakaran sudah cukup lengkap sebenarnya ya. Banyak peraturannya. Terakhir di tahun nomor 32 Menteri Peraturan Pemerintah ya, NHK tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran lahan cukup lengkap. Tapi kenapa ya kebakaran sejak tahun 2000 sampai 2015 terus setiap tahun terus berlanjut ya. Kita lihat bagaimana penanganan waktu itu, bagaimana perencanaannya ya, strukturalisasinya dan penanganan penanganan pada saat kebakarannya. Sebenarnya dari sisi data itu sudah bisa terlihat sebenarnya dari pola hotspot yang ada di Sumatera dan Kalimantan bahwa hotspot itu selalu muncul di bulan-bulan musim kering, mulai dari sudah mulai Mei, ya, Juni, Juli, nanti puncaknya di Agustus kan begitu, baik di Sumatera maupun Kalimantan. Ini pola hotspot yang dilihat ya sepanjang tahun ya 2016 sampai 2014 seperti itu polanya. Selalu akan mengumpul dan memuncak yaitu selama 5 bulan, 3 bulan di bulan-bulan musim kering, Juni, Juli, Agustus. Ya, seperti itu. Hotspotnya sering muncul. Nah, apa sebenarnya sih waktu itu motif orang membakar hutan dan lahan, terutama di kawasan gambut? Dia berdasarkan temuan oleh polisian, Bareskrim, dan seterusnya. Memang waktu itu pertama adalah pengembangan untuk alasan ekonomi. Kemudian masalahnya ketika mereka membakar tidak dikontrol, tidak dikawal lahan itu. Ya. Kemudian biasanya masyarakat kecil disuruh oleh pemilik lahan dengan upah yang nggak besar-besar ya, 15.000, 200.000 untuk membakar luas lahan 10 hektar. Kemudian biasanya ada juga mereka bentuk-bentuk koperasi, kemudian dilakukan oleh kelompok-kelompok ini untuk membuka kebun kelapa sawit terutama. Karena dengan membakar itu murah dan mudah. Iya. Juga biasanya juga ada konflik dengan uh, penguasa adat ya dan pemerintah sehingga masyarakat membuka lahan dengan membakar. Kemudian masalahnya lahan-lahan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit atau bukan lahan baru ini memang sangat jauh ya dari pemukiman sehingga jika ada kebakaran sulit untuk terlihat dan akibatnya pengawasannya sangat lemah ya. Nah, karena ini untuk pembukaan lahan maka dilakukan di saat musim kering. Biasanya dimulai dengan membakar ranting-ranting kecil. Kemudian yang paling sering ketemu adalah dengan ditemukannya ban-ban bekas yang dipotong-potong dan kasih minyak lalu dibakar. Nah, pembakaran dilakukan di pagi hingga sore hari. Ya. Nah, pada waktu itu kalau karena memang sarana prasarana ya
sangat minim, biaya juga, anggaran biaya juga sangat minim ya, tidak jelas. Maka penanganannya ya apakah melakukan waterbombing atau yang lain itu setelah kebakarannya sangat besar dan ini boleh dikatakan ya percuma gitu ya. Karena Anda bisa bayangkan kebakaran hutan sebesar ini yang suhunya bisa mencapai 500 derajat Celcius bahkan 1000 derajat Celcius kemudian disiram dengan air ya airnya belum sampai ke permukaan sudah menguap lagi ya karena itu saking panasnya ya makanya waktu itu sulit sekali apalagi di kawasan gambut yang asapnya cukup tebal sehingga sulit. Sehingga memang dari segi data hotspot setiap tahun itu meningkat ya. Kalau kita lihat grafik ini trennya ini tren dari tahun 2010 sampai 2015 itu hotspotnya naik terus karena memang kebakaran tiap tahun terjadi ya. Sementara kebijakan terkait siapa yang seharusnya melakukan pemadaman, anggaran dari mana, nah ini masih menjadi perdebatan-perdebatan ya sehingga kebakaran terus berlanjut. Nah, bisa diambil suatu apa ya kesimpulan jadi permasalahan sebenarnya di tahun 2000 sampai 2015 terkait pengendalian karhutla gambut itu pertama masalah kebijakan ya jadi pemerintah daerah pemerintah pusat ini saling belum jelas siapa yang seharusnya ketika terjadi kebakaran itu yang seharusnya melakukan pemadaman siapa ya di masalah kebijakan kemudian masalah kelembagaan juga belum terbentuknya uh, organisasi struktur organisasi di tingkat-tingkat daerah ya jadi masih di pusat kemudian di daerah pun baru terbentuk satlak. Jadi di tingkat kecamatan, sementara kan kebakaran itu di tingkat tapak, yang di sekitar pemukiman masyarakat atau di kawasan yang sangat jauh. Ya. Kemudian sarana prasarana, ini contoh saja misalnya, ini kayak Kabupaten Bengkalis saja ya, dengan luas hampir 7.000 kilometer persegi, ya, dengan kawasan begitu besar, tapi hanya punya mobil pemadam 1 unit, 4 unit mesin pemadam mesin genset 1. Sangat minim sekali sarana prasarana. Bagaimana kemudian bisa memadamkan atau mengendalikan karhutla dengan luas 7.000 km persegi dengan sarana seperti ini. Ya, jadi itu yang menyebabkan kebakaran hutan di tahun 2000 sampai 2015 itu terus ya terjadi tiap tahun ya dengan kerugian negara yang cukup besar. Di masalah kebijakan, kelembagaan, sarana prasarana dan biaya yang minim. Nah, kemudian uh, sebenarnya kan faktor-faktor yang bisa dikontrol. Jadi kalau kita lihat segitiga api itu, bahwa kebakaran itu terjadi karena ada segitiga ya. Ada api, ada suhu, panas, bahan bakar, ada oksigen kan demikian. Makanya sebenarnya dalam pengawalan kebakaran di kawasan peatland, sebenarnya ada 4 faktor yang perlu diawasi. Iklim, klimat, ya. Kemudian vegetasi sebagai bahan bakar, ya. Bahan bakar, ya. Kemudian juga ground, yang ada di permukaan tanah itu ada serasah dan seterusnya dan tentunya adalah kegiatan keaktifan masyarakat ya. Faktor ini sebenarnya yang bisa kita kawal kemudian untuk mencegah terjadinya peatland fire atau kebakaran di lahan gambut ya. Untuk iklim memang kita sulit untuk mengatur iklim ya, bagaimana mengatur cahaya matahari kan nggak mungkin, kelembaban, angin dan temperatur atau hujan. Nah, tapi setidaknya sekarang nanti kita bisa membuat saat ini dengan teknologi TMC itu kita mampu membuat hujan buatan ya seperti itu. Tapi sebenarnya dalam pengawalan faktor-faktor pengawalan fit and fight yang paling utama adalah bagaimana mengelola tutupan lahannya, yaitu vegetasi, apakah itu hutan, perkebunan, pertanian, ya semak belukar, bagaimana ini mengawalnya, mengontrolnya. Kemudian juga termasuk serasah-serasah atau bahan-bahan organik yang ada di permukaan tanah, apakah itu serasa, cabang, ranting, gitu ya. Dan termasuk bagaimana mengelola uh, level water, groundwater level water, ya, mengelola permukaan air tanah, ini juga penting. Kemudian kegiatan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan gambut, yang biasanya mereka melakukan land clearing kan demikian ya.
kemudian pembukaan-pembukaan kanal, pembukaan pemukiman baru, pertanian, deforestation, ya, penebangan hutan segala macam. Jadi sebenarnya ini yang harus dikawal, kan demikian. Nah, dalam nanti di tahun berikutnya, di tahun 2015 ke atas, ini yang oleh pemerintah coba untuk kemudian dikawal, ya, sehingga bagaimana pengendalian karhutla itu bisa berkurang, ya, atau hilang sama sekali. Nah, salah satu strategi yang kemudian yang dilakukan, ya, untuk mengawal, mengendalikan peat land fire itu dilihat dari tata timeline lini masa dalam 1 tahun itu, bahwa memang dari data diperoleh bahwa sebenarnya antara bulan Mei hingga bulan September itu memang bahkan itu sering terjadi di bulan-bulan itu, ya, karena memang eh, masyarakat membuka lahan, ya, kemudian nanti masuk bulan musim hujan sehingga mudah untuk melakukan penyiraman, kan demikian, ya. Sehingga sebenarnya di musim-musim fire season ini harus ada patroli, ya, patroli kebakaran seperti itu. Terutama karena di sini sering terjadi surface dan pit fire-nya, kan seperti itu, ya. Nah, sebenarnya harusnya di bulan Oktober, Desember, ya, itu adalah kegiatan pencegahan, ya, pencegahan, sehingga dan kegiatan aktif, aktif lain, sehingga juga mendapatkan pendapatan bagi masyarakat, sehingga masyarakat bikin insentif. Jadi Januari ke April, Oktober ke Desember menjadi perencanaan untuk pencegahan kebakaran. Dan harusnya bagi masyarakat atau kawasan yang kemudian berhasil mencegah kebakaran harusnya ada reward, ya, harus ada reward. Kemudian ini bagaimana mengatur level permukaan air tanah supaya tetap stabil di bawah posisi 40 cm di bawah permukaan tanahnya. Nah, ini yang kemudian nanti ada manajemen dari kanal, ya. Kemudian manajemen bagaimana mengendalikan iklim hujan terutama, ya. Nah, ini salah satu cara untuk mengontrol karhutlah, ya. Karena memang gambut itu harus basah untuk mencegah kebakaran, ya. Karena kalau dia kering, ya, maka dia menjadi sumber bahan bakar yang sangat labil dan mudah terbakar, ya, seperti itu. Nah, di tahun 2015, dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya yang begitu besar dan mendapat kecaman dari masyarakat dunia, maka sejak tahun 2015 uh, muncullah beberapa arahan dari Presiden dalam pengendalian karhutla, ya, bahwa kita wajib menurunkan hotspot, ya, wajib menurunkan hotspot. Kemudian begitu masuk musim kemarau, maka lakukan kegiatan pengontrolan pengawalan lebih awal, terutama melalui BMKG. Kemudian persiapan mengatasi karhutla harus segera dimulai. Jangan tunggu ada api baru dipadamkan. Ya, tapi begitu ada siag atau apa tanda mulai asap apa langsung lakukan mengatasi karhutla tersebut. Kemudian yang paling penting juga lah ini dia penegakan hukum pada pelaku pembakar hutan dan lahan. Ini wajib, ya, karena kalau tidak ditegakkan orang akan merasa apapun lakukan kebijakan lakukan tidak ada apa-apanya. Maka harus ada penegakan hukum yang jelas dan keberanian. Kemudian setiap perusahaan konsesi hutan itu wajib menjaga wilayahnya masing-masing, ya, wajib. Kemudian sarana prasarana harus ditingkatkan termasuk sumber daya manusianya, dan paling penting adalah melibatkan masyarakat dalam pencegahan ini karena mereka yang paling dekat dengan kondisi tapak kawasan kebakaran. Ya, itu 7 arahan ini kemudian uh, dinyatakan dalam sebuah perencanaan, ya, termasuk dalam undang-undang yang tadi. Seperti itu. Nah, kemudian dicoba dibuat sebuah prosedur operasional standar umum secara umum, ya, mulai dari kondisi pemulihan, pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat dengan kondisi masing-masing, ya. Ini diberi warna yang berbeda-beda menunjukkan kondisinya, ya. Misalnya ketika ketika saat bencana maka itu langsung ditangkap darurat. Maka harus ada tetapkan status bencana, penyelamatan evaluasi, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan penelitian rentan dan seterusnya, ya. Nah, apa upaya yang dilakukan Indonesia sejak tahun 2015 ke atas itu?
ya sejak ada arahan dari presiden itu ada kebijakan. Ada sekitar 11 atau 12 upaya. Ya, upaya pertama ini melakukan kegiatan sesuai dengan time frame tertentunya. Jadi ada kerangka waktu kegiatan selama 1 tahun itu. Jadi di sini setiap kondisi akan diberikan status, indikator, tahapan, dan jenis kegiatan serta apa yang harus dilakukan. Ya. Jadi misalnya pada musim-musim waktu musim hujan, timeline-nya musim hujan, maka biasanya itu kan kondisi normal, ya. Maka apa indikatornya? Terutama biasanya tidak ada titik api, tidak ada hotspot. Kemudian suhu udara relatif rendah, kelembaban relatif tinggi, dan biasanya data peringkat bahaya kebakarannya itu rendah. Maka di sini tahapannya hanya pembinaan. Ya. Apa kegiatan pada musim status normal ini? Pelatihan keterampilan buat masyarakat, ya, pembinaan kepada masyarakat, dibentuk MPA Masyarakat Peduli Api, sosialisasi pencegahan, kampanye-kampanye, sosialisasi tadi, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan monitoring dan pelaporan. Tetap ada kegiatan. Kemudian di antara transisi antara musim hujan ke musim kering, di pancaroba, ini dianggap sudah status siaga 3. Ya, apa indikatornya? Sudah ada hotspot terdeteksi di mana 3 hari berturut-turut. Kemudian ada suhu udara yang mulai meningkat, kelembaban mulai turun, dan terutama data peringkat baik kebakaran yang mulai sedang. Ya, nah, ini itu bisa dilihat nanti dari model ya yang dibuat oleh BMKG. Kemudian tahapannya Pak, nah, di sini udah waspada. Jadi masa-masa transisi musim hujan ke musim kering waspada. Sehingga perlu apa kegiatannya? Ground check, patroli, sosialisasi lagi, ya. Kemudian cek lokasi-lokasi embung, ya, semacam tangkapan-tangkapan air ya di kawasan-kawasan yang memang sering terjadi kebakaran, dibuat embung-embung untuk sumber air bagi helikopter atau pesawat yang akan mengambil nanti. Kemudian cek sana pesana, sarpras di lapangan, persiapan peralatan dari kaula, koordinasi dengan stakeholder, monitoring dan lapor. Nah, kemudian di masa pancaroba juga masa transisi, jika jumlah hotspotnya itu terdeteksi 3 hari berturut-turut dan pada tempat yang sama itu masuk ke siaga 2 atau sudah masuk ke siaga darurat. Nah, di sini biasanya suhu udara tinggi, kelembaban udara rendah, kemudian peringkat bahaya kebakarannya tinggi di sini, ya. Kemudian biasanya sudah muncul ada kabut asap tipis, bahkan sudah muncul laporan dari kebakaran, ya. Maka ini sudah tanggapannya siap siaga. Kegiatannya membentuk pos siaga, patroli, ground check, sosialisasi, mempersiapkan sekat bakar, mengecek kesiapan sarpas di lapangan, koordinasi pemadaman, dan seterusnya. Nah, yang paling kemudian pada musim kemarau, ini langsung dibuat status siaga 1, tanggap darurat, ya. Dan ini harus respon tahap-tahapannya. Ini biasanya jumlah hotspot sudah sangat meningkat, tidak hanya 3 hari saja, terus kemudian kabut asapnya sudah mulai tebal mengganggu aktivitas manusia, masuk musim kemarau, kemudian sudah tinggi bahkan sangat tinggi, kelembaban sangat rendah, dan bahaya peringkat bahaya kebakaran sudah sangat tinggi atau ekstrim. Maka kegiatan Koda Siaga 1 ini dilakukan penetapan oleh tanggap darurat ya oleh pemerintah, kemudian dibuat satgas beranggotakan TNI dan Polri, kemudian lakukan pemadaman di darat, lakukan waterbombing, bahkan sampai membuat ujian buatan ya TMC ya seperti itu. Nah, apa upaya kedua? Biasanya melakukan proses yang namanya pembuatan informasi peringatan dini dan deteksi dini ya melalui website ya dengan bantuan teknologi-teknologi misalnya citra satelit NOAA atau Terra ya untuk mendapatkan terutama hotspot ya suhu permukaan untuk kemudian nanti dibuat peta-peta rawan kebakarannya dan di peringkat bahaya kebakaran seperti apa. Ya, jadi ini selalu dibuat peta-peta ini berdasarkan data yang up to date terbaru. Ya. Kemudian upaya kedua juga melakukan patroli-patroli darat dan juga menggunakan helikopter untuk pengawalan makhluk lain. Ya, dicek hotspotnya melalui dicek melalui udara dan melalui darat. Ya. Dengan membuat tim terpadu. Biasanya tim yang melakukan pengawasan 6 orang yang terdiri dari unsur
MA ya masyarakat, kemudian ada TNI, ada Polri, masyarakat setempat, ya, kemudian ada bisa MPA, bisa LSM dan dinas-dinas yang terkait. Nah, di Indonesia sendiri waktu itu sudah mulai meningkat ya posko-posko untuk kegiatan patroli terpadunya. Ya, sudah sangat banyak, ya. Jadi ada kebijakan yang memang eh, serius ya, tidak seperti sebelumnya. Di banyak sekali posko-posko yang dibangun untuk melakukan pengawasan. Upaya ketiga adalah kampanye pencegahan karhutla. Ini terus ya didengungkan ya lewat berbagai macam media ya seperti itu, televisi, radio, eh, layanan publik, SMS dan seterusnya. Ya. Keempat, melakukan sosialisasi dan penyuluhan bahaya karhutla. Ini tim dari pemerintah baik pemerintah provinsi, kabupaten, dinas terkait melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat tentang bahayanya kebakaran. Ya. Kemudian upaya kelima, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Jadi sumber daya manusia yang ada ya baik manusia maupun alam, jadi digunakan. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat tidak terlalu banyak melakukan aktivitas ke dalam hutan, membuka lahan. Jadi memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk membuat aktivitas yang lain, ya. Biasanya juga misalnya pelatihan menjadi budidaya ikan, ya, budidaya pertanian, ya, untuk bahan bakar misalnya membuat eh, briket arang, kompos dan seterusnya. Jadi masyarakat dibuat pelatihan untuk lebih aktif di dalam kampungnya. Ya. Ini contohnya bahwa lahan itu sebenarnya kalau lahan suatu kawasan, lahan itu bisa bermanfaat banyak. Ini yang diberikan pelatihan kepada masyarakat. Ya, bahwa tidak hanya untuk dibakar, dibuka untuk pertanian, ya, atau kebun sawit, tapi juga untuk yang lain cukup banyak, ya, seperti itu. Nah, ini juga adanya upaya peningkatan. Jadi kalau udah ada siaga tadi, maka biasanya pesawat kah, waterbombing kah, itu melakukan TMC, ya, melakukan pemadaman langsung. Mau apinya besar kah, apinya masih kecil, maka kegiatan TMC waterbombing dan pesawat untuk melakukan penyiraman langsung dilakukan. Ya, termasuk dengan TMC, pembuatan hujan buatan, ya seperti itu. Kemudian upaya yang ketujuh pembentukan dan pembinaan MPA. Ini, jadi masyarakat diikutsertakan, dilibatkan karena mereka lah yang berada di tapak, ya. Jadi menambah jumlah masyarakat yang peduli api, ya masyarakat peduli api diberikan keterampilan bagaimana jika terjadi kebakaran lahan, ya diberikan pelatihan, melakukan patroli, ya seperti itu. Dan mereka diberikan insentif tentunya. P8 community involvement. Nah, ini tadi termasuk penguatan MPA, program desa bebas api, ya. Jadi masyarakat yang membuka lahan diberikan bantuan yaitu membuka lahan oleh perusahaan dengan menggunakan alat perusahaan untuk membuka lahan tanpa dengan melakukan pembakaran. Jadi kegiatan pembukaan lahannya oleh alat berat, oleh yang dibantu oleh uh, perusahaan. Sehingga desanya disebut dengan desa yang bebas api dan diberikan mereka insentif, reward ketika mereka berhasil melakukan pembukaan lahan tanpa dengan api. Iya. Kemudian di masyarakat juga diberikan pelatihan bagaimana menanggulangi bencana alam, ya terutama karhutla. Kemudian ini masuk upaya pencegahan tadi ya. Upaya kesembilan adalah pelatihan dan pembentukan brigade daerah karhutla di tingkat tapak. Nah, karena di tingkat tapak itu sebenarnya kan ada unit manajemen kita di tingkat provinsi, kemudian di tingkat daerah juga ada KPH ya. Apakah KPHP, KPHL, KPHK, dan termasuk pemegang konsesi. Ya, dan mereka diberikan tanggung jawab untuk membentuk brigade data ulangnya dan memberikan pelatihan-pelatihan, ya seperti itu. Upaya ke-10, nah ini yang juga penting, memperkuat sarana prasarana ya pengendalian karhutla, ditingkatkan jumlahnya, ya baik di tingkat kabupaten, kemudian di masyarakat MPA, ya, dan diberikan pelatihan. Memang ada peningkatan sarana prasarana oleh pemerintah. Ini memang anggaran cukup besar, ya,
digelontorkan untuk tadi menanggulangi hal ini, terutama untuk peningkatan sarana prasarana dan pelatihan buat masyarakat ketika menghadapi kebakaran. Kemudian ada penanganan pasca ya kebakaran hutan dan lahan. Ini diberikan peran serta masyarakat membantu melakukan monitoring area bekas terbakar, apa kemudian nanti lahan bekas terbakarnya bisa dibuat lahan pertanian, ya. Kemudian dipetakan, kemudian dibuat dan akhirnya direhabilitasi menjadi lahan yang bermanfaat. Dan dari kegiatan itu ternyata memang ada signifikan sekali ya penurunan jumlah hotspot. Dari pemantauan NOAA, jumlah hotspot dari tahun 2015 yang bisa mencapai 5.000 lebih itu turun, ya turun drastis, ya sampai ke tahun 2015. Jadi ada dari kegiatan perencanaan di tahun 2015 ke atas itu dari arahan Presiden tadi yang dibuat ke dalam kebijakan dan seterusnya upaya-upaya sampai 12 tadi, hotspot turun, kebakaran mulai jumlah luasnya pun mulai turun, ya, dan mulai turun juga, ya. Yang di 2015 itu hampir 2,6 juta hektar lahan terbakar di seluruh Indonesia itu. Tapi kemudian dengan adanya perencanaan perencanaan yang jelas siapa yang harus melakukan pemadaman ya dengan membentuk satgas atau dahulu kemudian anggaran yang digelontorkan segala macam maka luas kebakaran bisa ditekan luas kebakaran. Oke mungkin itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.